Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah STIM Tanjung Redep adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Berau yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi untuk jenjang sarjana S1 dengan konsentrasi pada bidang ekonomi. Lembaga ini mulai didirikan pada tanggal 17 Agustus 1991 dengan tujuan untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan formal. Pada awalnya lembaga ini hanya menyelenggarakan jenjang pendidikan diplomat 3 atau D3 dengan nama Akademi Manajemen Muhammadiyah AMM Tanjung Redep berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 243 Dikti Kep 1992 tanggal 5 Juni 1992. Pada tahun 1994 mulai dibuka jenjang pendidikan sarjana S1 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 037-D-0-1994 tanggal 18 Mei 1994 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah atau STIM. Sesuai dengan kebutuhan keahlian yang diperlukan dalam masyarakat, jumlah jurusan yang sudah dilaksanakan ada 2 dan direncanakan pada tahun akademik 2002-2003 akan menjadi 3 jurusan, yaitu jurusan manajemen, jurusan ekonomi pembangunan, dan jurusan akuntansi yang masih dalam proses. Jurusan manajemen diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang manajemen atau manajer pada sektor dunia usaha bisnis. Sedangkan jurusan ekonomi pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli analisis dan perencana ekonomi pada sektor publik atau pemerintahan. Seiring dengan semakin berkembang dan majunya perekonomian di Kabupaten Berau, minat dan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan pendidikan juga semakin meningkat dan semakin bervariasi pula latar belakang status dan pekerjaannya. Untuk menyambut kondisi tersebut, mulai tahun 2000, STIM membuka program kelas khusus extension di samping kelas reguler yang sudah berjalan. Apabila kelas reguler kegiatan perkuliahannya dilaksanakan pada malam hari secara rutin mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Program kelas khusus kegiatan perkuliahannya dipadatkan hanya pada hari Sabtu dan Minggu pagi dan siang hari dengan beban kredit atau kurikulum dan periode waktu belajar yang sama. Program kelas khusus ini dimaksudkan untuk menampung masyarakat yang kegiatan sehari-harinya sangat padat sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan kuliah secara reguler pada malam hari. Lembaga pendidikan yang mandiri saat ini STIM sudah membangun gedung kampus di Jalan Murjani 2 berupa ruang kuliah dan rektorat 3 lantai seluas 1.750 meter persegi di atas tanah milik sendiri seluas 1 hektar. Pembangunan gedung tersebut tidak terlepas dari partisipasi pihak pemerintah dan dunia usaha yang semakin menyadari pentingnya arti dan peran lembaga pendidikan dalam pembangunan khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita sadar bahwa pelaksanaan pendidikan memerlukan biaya yang tidak murah dan sebagai lembaga swasta, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan yang nantinya dibebankan kepada mahasiswa. Namun demikian, dalam pengelolaannya, STIM menerapkan asas efisiensi dan pengabdian sehingga beban biaya yang harus ditanggung mahasiswa menjadi tidak mahal dan relatif lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Namun demikian, hal tersebut tidak sampai mengurangi kualitas pendidikan yang ada dan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Berikut kita dengarkan penjelasan pembantu Ketua 1 STIM Berau, Dr. Andes Muhammad Bayu. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Ya, sejak semula kita sudah bertekad bahwa di dalam rangka memenuhi sarana prasarana pendidikan khususnya pendidikan tinggi, kita berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapinya. Nah, salah satunya adalah bangunan kampus yang selama ini kita dambakan, karena kami sadar bangun yang ada ini ya mungkin sudah tidak layak lagi di dalam rangka sebagai fasilitas pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Sehingga sejak tahun 2000 dengan diawali bantuan pemerintah daerah, nah kita akan mencoba mengoptimalkan bantuan ini untuk kita
tekadkan dalam rangka pendirian kampus ini. Dan syukur alhamdulillah sejak adanya bantuan pemerintah Kabupaten Berau, kemudian ditunjang dengan pemerintah provinsi dan juga beberapa pihak swasta, bangunan ini dapat terwujud yang mungkin bisa kita saksikan bersama di Jalan Dr. Murjani itu. Dan insya Allah tahun 2002 bangunan ini kita manfaatkan seoptimal mungkin dan mungkin sudah selesai. Oleh karena itu mungkin karena masih perlunya uluran dan bantuan semua pihak, ya kita harapkan kepada pihak-pihak swasta khususnya para pengusaha yang ada di daerah kita ini untuk peduli kepada peningkatan sumber daya manusia ini, khususnya lembaga pendidikan tinggi yang ada di daerah kita ini, sehingga tujuan daripada atau komitmen pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia ini bisa kita wujudkan. Kita sadar bahwa pemerintah juga punya keterbatasan dalam rangka penyediaan dana dalam rangka pemberian fasilitas khususnya dalam rangka membantu pembangunan kampus ini. Nah, oleh karena itu kita harapkanlah pihak-pihak pengusaha atau masyarakat yang peduli terhadap pendidikan ini untuk bisa membantu dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ini. Kira-kira Pak, setelah memakan investasi berapa itu? Kita harapkan bahwa termasuk mebelernya dan bangunan ini kita nantikan tingkat 3, ya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 miliar yang kita butuhkan, termasuk mebelernya dan peralatan-peralatan atau fasilitas lainnya. Sama dengan wisuda kali ini, STIM telah melaksanakan wisuda secara periodik sebanyak 4 kali untuk jenjang studi diploma 3 dengan jumlah wisudawan secara keseluruhan sebanyak 112 orang dan 3 kali untuk jenjang studi sarjana S1 dengan jumlah wisudawan secara total sebanyak 193 orang. Perkembangan wisuda dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ketiga diantaranya untuk diploma, gelombang pertama tahun 1995 peserta berjumlah 67 orang, gelombang kedua tahun 1996 peserta berjumlah 31 orang, dan gelombang ketiga diploma tahun 1997 peserta berjumlah 14 orang, sehingga jumlah keseluruhan 112 orang. Sedangkan untuk sarjana, gelombang pertama tahun 1997 peserta berjumlah 39 orang dan gelombang kedua tahun 1999 peserta berjumlah 38 orang, gelombang ketiga tahun 2001 peserta berjumlah 116 orang, sehingga jumlah keseluruhan 193 orang.
Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pahlawan yang telah mendahului kita mendapatkan pengampunan daripadanya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur
Penyayang. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta. Doa. Doa yang berarti permohonan atau permintaan. Kita mesti meminta lantaran kita tidak punya. Dan kita akan meminta kepada yang maha punya. Itu adalah orang yang merasa punya padahal dia tidak punya. Dan itu berarti manusia yang sombong. Kapan kita berdoa? Kapan saja, di mana saja, apabila saja. Dalam keadaan lapang kita berdoa, dalam keadaan sempit kita berdoa, di tengah orang banyak kita berdoa, dalam kesendirian kita berdoa. Dan teristimewa lagi doa, dia bisa dilakukan tatkala hal-hal lain tidak bisa dilakukan. Dia bisa dilakukan tatkala hal-hal lain tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga tempat apa yang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Terima kasih. Kemudian ada berdoa ikhlas, meminta yang layak dan pantas untuk kita minta. Apa? Kebaikan, kemanfaatan, kebaikan untuk kita selagi hidup di dunia dan kebaikan untuk hidup di akhirat. Khawatir nanti kita minta ternyata kebaikannya hanya untuk di dunia, lepas dari kebaikan di akhirat. Sehingga jangan salah kita meminta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah wa ya daimal fadli 'alal bariyah. Salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah yang maha hidup, tegak berdiri sendiri, rahmat-Mu ya Allah kami harapkan. Rahmat-Mu ya Allah kami harapkan. Rahmat-Mu ya Allah kami harapkan. Perbaikilah ya Allah keadaan kami pribadi, keadaan kami keluarga, keadaan kami masyarakat, keadaan kami selaku bangsa Indonesia ya Allah, keadaan manusia yang menghuni bumi-Mu ini ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama bil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep yang kami hormati, Bapak-bapak pembantu ketua dan juga ketua jurusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah yang kami hormati, Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang kami hormati, Bapak koordinator Kopertis wilayah 11 Kalimantan yang kami hormati, Bapak-bapak anggota dewan, para wisudawan yang kami banggakan. Pertama, mari kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan ini dan masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bertambah kemuliaannya karena disyukuri oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan berkurang keagungannya karena disyukuri oleh manusia. Demikian sebaliknya, tidak pernah akan turun kemuliaan Allah itu karena manusia tidak ada satupun yang bersyukur kepadanya. Tidak akan kurang kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia tidak pernah bersyukur kepadanya. Lalu untuk siapa? Lalu kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya kita bersyukur hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kemaslahatan hidup kita, hanya untuk kebaikan hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan kepadanya. Wala in kafartum, kalau tidak bersyukur atau kufur pada nikmat Allah, maka Allah akan menyiksa kita nanti dengan siksaan yang pedih. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin menghitung berapa nikmat Allah, maka kita tidak mungkin bisa menghinggakannya. Berapa jumlah ilmu ekonomi saja bagi mahasiswasti misalnya, atau bagi para wisudawan yang hadir pada kesempatan ini, belum apa-apa bila dibandingkan ilmu ekonominya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Hadirin berbahagia, pada hari ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep memberikan gelar tingkat sarjana kepada wisudawannya. Apakah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dosen kita, melalui guru kita, melalui orang tua kita, melalui kiai kita, tidak perlu kita syukuri? Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu itu, maka nanti tunggu akan siksaan Allah. Oleh karena itu wajib kita bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukurnya tidak lain adalah mari kita amalkan. Mari kita amalkan untuk kemaslahatan hidup kita, untuk kemaslahatan hidup keluarga kita, dan juga untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita. Karena apa? Karena kalau kembali pada awal, kebaikan yang kita peroleh sesungguhnya juga adalah untuk kebaikan kita pribadi, bukan untuk kebaikan Allah, bukan untuk kebaikan Rasulullah SAW yang telah mendahului kita. Kemudian setelah kita amalkan juga, mari kita sama-sama mengajarkannya pada orang lain. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau seseorang yang telah punya ilmu tidak disampaikan pada orang lain. Maka orang lain akan merasa dia tidak pernah menerima ilmu itu dan dia tidak bisa mengamalkannya. Nah, barang siapa yang
dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka acara wisuda ketiga program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep tahun 1422 Hijriah atau 2001 Masehi. Kami atas nama Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep mengajak hadirin untuk membuka rapat Senat luar biasa dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wisuda program sarjana Thank you.
Wow.
Intensitas stasiun Mulawi 2,39 nama detik dan nama 4 laki Sambali 13 Oktober 1928. Intensitas stasiun Mulawi 2,40 nama. Matikan lampunya. Tempat tanggal lahir Papua 2 April 1978. Intensitas stasiun Mulawi 2,9. 4